Ya, hari ini Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12. Nanti hari ini formatnya sedikit beda. Nanti saya akan bacakan satu, terus kemudian saya lempar ke teman-teman semua. Kira-kira menurut pendapat teman-teman artinya apa? Coba didengerin itu, keluar suaranya enggak di situ. Itu ada kupingnya, nah, ada headsetnya. Oke, sip. Ya, Roma pasal 12, persembahan yang benar. 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari 2 ayat ini, coba kira-kira ayat 1 sama ayat 2 ini, pasal 12, kira-kira berbicara tentang apa? Ko Joni, silakan. Ko Joni nanti terakhir aja. Dia bagian kesimpulan. Roma 12. Ya, ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Aku ini siapa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Aku ini siapa? Kamu ini siapa? Aku itu Paulus. Kurang deket mic-nya. Aku itu Paulus menasihatkan Kamu. kamu itu. Kalau sekarang itu kita. Kalau sekarang kita, berarti kita yang dinasihati. Ya. Nah, demi kemurahan Allah, maksudnya apa demi kemurahan Allah? Sebelahnya, Desi. Kira-kira maksudnya apa demi kemurahan Allah? Kalau agak bingung, coba kalau kita kan punya Alkitab pintar semua ya. Kita lihat di terjemahan lain. Coba pakai terjemahan FHYH. FHYH menuliskan karena itu saudara-saudara sekalian, saudara-saudara kalian yang saya kasihi, itu FHYH menuliskan demikian. BMIK nulisnya saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya meminta dengan sangat. Nah, kira-kira demi kemurahan Allah itu kira-kira terjemahannya dalam bahasa sekarang itu apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Yang lain mungkin ada pendapat? Demi kemurahan Allah. Demi kesukaan hati Allah. Yang lain. Demi kemurahan Allah. Kira-kira apa? Kita belajar ya. Jadi agak panjang hari ini. Kita belajar baca Alkitab itu sambil saya ingin ngetes kita itu ngerti enggak baca Alkitab. Yang dimaksud itu kita bisa paham apa enggak. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Apa itu demi kemurahan Allah? Karena Allah sudah bermurah hati pada kita. Nah, apa yang bisa kamu berikan sih? Demi kemurahan Allah itu karena Allah sudah melakukan. Sangat baik kepada kita. Demi kebaikan Allah itu tadi loh ya. Demi Allah yang sudah berkorban, demi Allah yang sudah melakukan semuanya, demi hal itu. Paulus menasihatkan pada kita supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu bagaimana? Coba putar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu bagaimana? Ya, hidup kita itu semuanya itu didedikasikan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan semuanya itu yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita ketahui. Ya, coba yang lain, Yogi terakhir aja. Mempersembahkan tubuh itu seperti apa? Ya kita memakai hidup kita ya benar di mata Tuhan, jangan mendukakan hatinya Tuhan. Oke. Nah, itulah ibadahmu yang sejati. Ada kata ibadah, ada kata sejati. Kalau kita dengar kata ibadah, itu kita ingatnya apa? Kita kepikirannya apa? Kata-kata ibadah, apa itu ibadah? Hari Minggu. Apa itu ibadah? Berdoa. Apa itu ibadah? Mengucap syukur. Mengucap syukur.
Apalagi ibadah? Puji-pujian. Bertemu dengan sesama. Bertemu dengan sesama, itu ibadah. Nah, ibadah yang sejati yang ada hubungannya dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, itu prakteknya seperti apa? Tadi ibadah itu ada puji-pujian, ada ucapan syukur, ada bertemu dengan saudara-saudara seiman, terus apalagi tadi berdoa, yang ada kaitannya dengan mempersembahkan tubuh. Pelayanan. Pelayanan yang seperti apa? Pelayanan yang mungkin bisa di gereja atau di luar gereja. Maksudnya enggak harus di dalam organisasi. Yang itu untuk pelayanan ibadah, mungkin pelayanan yang ada kaitannya dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Tadi kan persembahan yang hidup itu kan ada tingkah laku, ada cara kita hidup gitu ya, cara kita ketemu sama orang, cara kita menjalani hidup, itu kan tingkah laku yang ada hubungannya dengan ibadah. Jadi pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan di gereja gitu ya. Iya. Jadi pelayan Tuhan di gereja ada hubungannya dengan tingkah laku tadi enggak? Kelihatannya enggak. Misalkan jadi WL di gereja, jadi singer jadi gereja. Tak rasa kita enggak bisa nilai karakter seseorang dari penampilannya di panggung, betul ya? Jadi ibadah yang ada hubungannya dengan tingkah laku kita dilihat orang sama dilihat Tuhan. Gimana ini? Menolong sesama. Menolong sesama, dalam prakteknya menolongnya seperti apa? Bila ada mungkin apa? Mik. Bungun. Ini jawab dulu ya, gimana? Menolong sesama. Dalam prakteknya menolongnya kayak seperti apa? Misal contoh dalam kehidupan sehari-hari. Motornya mogok. Heeh. Kita antar ya, atau kita dorong atau kita Berarti gini ya, tolong carikan. pada suatu saat kita naik sepeda motor jalan, terus di kiri tuh lihat ada orang yang tidak kita kenal, sepeda motornya mogok. Ya. Minggir, bantuin. Ya, ditanya dulu kenapa. Tanya kenapa. Ya, siapa tahu bisa membantu. Oh, ini kehabisan bensin. Ya, kita mungkin bisa tolong carikan. Nah, apakah itu sebuah ibadah? Kan perbuatan katanya. Melalui perbuatan orang kan bisa nilai. Dari perbuatan. Iya. Nah, menurut pendapatnya gimana? Apakah itu sebuah ibadah? Apakah itu sebuah pelayanan? Termasuk pelayanan? Ya, termasuk pelayanan. Berarti termasuk, apakah itu sudah termasuk ibadah? Sudah melakukan firman Tuhan, sudah melakukan ibadah dalam bukan keseluruhannya ibadah, tapi salah satunya. Ya, salah satunya. Contoh kemarin waktu Papa Daniel ke Jombang, itu kan ke gereja di Kabu, tempatnya Tante Christine. Selesai acara, itu sebelum acara kan kita dikasih minum 1 sama roti 1. Orang menikmati ibadah sambil makan roti, minum. Terus habis itu ditaruh. Setelah pulang, biasanya mereka pulang ya. Pulang. Pelayanan selesai, pulang semua. Saya ambil inisiatif sama Ko Amos, sama Yung, sama Ko Rudi, munguti sampah itu. Ko Amos cari kresek, dikumut, bantu bersihkan. Termasuk ibadah. Termasuk salah satu dari ibadah. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Itu kan karakter apa yang didapat dari itu? Nolong orang itu karakter apa yang didapat? Kamu punya belas kasih gitu ya. Lihat orang susah kan punya belas kasih kan. Belas kasih itu salah satu elemen dari Tuhan. Tuhan kan maha kasih. Kita punya kasih. Lihat orang sakno, bantu. Yeay, salah satu. Baru ayat 1 itu. Ayat 2. Nah, ternyata tadi penjelasan di atas ibadah yang sejati itu apa, mempersembahkan tubuh itu apa, rupa-rupanya dijelaskan di ayat 2 ya.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Saya potong dulu. Serupa dengan dunia. Yang dimaksud serupa dengan dunia itu seperti apa? Yang dimaksud serupa dengan dunia itu seperti apa? Melakukan hal kebaikan tanpa harus dipamer-pamerkan. Oh, melakukan hal kebaikan tanpa harus dipamerkan. Karena memberi yang belakang, yang sebelah kiri serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Tidak serupa dengan dunianya seperti itu. Kalau serupa dengan dunia berarti kalau memberi pamer. Dilihat-lihatkan. Ya, Kan biasanya oke. orang kan kepengen dapat penghargaan. Itu salah Yang satu. lain. Sebetulnya kemarin itu kita punya rancangan, saya Ko Cuncun, Ko Yogi sama Ko Amos punya rancangan. Ketika saat sesi ini saya menjelaskan firman Tuhan selesai, nanti di sesi selanjutnya itu fokusnya ke aplikasi. Nah, karena beberapa kali kira-kira tidak bisa sesuai dengan apa yang ekspektasi saya, nah saya ajari cara-cara aplikasinya hari ini. Jangan serupa dengan dunia, yang lainnya gimana? Tidak cuek sama lingkungan kita. Tidak cuek dengan lingkungan sekitar. Ya, kan Mestinya dunia wis egois gitu ya. Ya, egois. Nggak Aku egois. kamu wong pelayan bagian pelayanan yo kowe kok lapo aku ngewangi gitu ya. Ya, betul. Nah, kayak jangan gitu. Jadi tidak egois. tidak egois. Terus lain lagi? Sinyalnya bagus sekali. Oke. Lanjut. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Rupa-rupanya karakter yang diubahkan itu terlebih dahulu kita harus merubah budi. Budi itu apa sih budi? Budi itu siapa sih? Hah? Pengertian, pemahaman. Berarti ini ya, understanding kita ya, otak kita gini ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita coba lihat di ngene terjemahan lain. FHIH. Janganlah meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, sudah, melainkan jadilah orang yang berpribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Nah, ternyata di FHIH terjemahannya pembaruan budi itu diterjemahkan sebagai 1 kepribadian, 2 perbuatan, 3 pikiran. Rupa-rupanya kita bisa memiliki karakter yang baik, kita bisa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang merupakan ibadah kita, kalau kita melakukan 3 hal ini. Merubah kepribadian, merubah perbuatan, merubah pikiran. Sehingga kamu dapat, kalau 3 hal itu berubah, kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dengan Allah, sama yang sempurna. Nah, kira-kira, saya mulai dari pikiran dulu. Ngerubah pikirannya bagaimana? Bagaimana cara merubah pikiran? Itu kan berubahlah melalui pembaruan budi. Terjemahan FHIH, berubah pikiran. Pikiran bisa berubah bagaimana? Apa yang bisa merubah pikiran? Pengetahuan. Yang lain? Memakai pikiran Kristus itu bagaimana? Sesuai firman Tuhan. Yang pertama itu mencocokkan pikiran kita dengan firman Tuhan. Cerminnya ini, mirrornya ini, panutannya ini. Teorinya kan begini, kita serupa dengan Kristus, jadi kan mencontoh apa yang Kristus lakukan. Bagaimana cara mencontoh Kristus lakukan? Lihat dari Alkitab, apa yang sudah tercatat. Beberapa hari yang lalu, siapa yang share ya? Yogi apa Yung kalau tidak salah itu? Share link di Instagram kalau tidak salah. Ada, Yogi ya yang share. Ada seorang perempuan, testimoni pengalaman pribadinya dia dengan Roh Kudus. Lihat toh. Pakai bahasa Inggris waktu itu, ya. Ya. Enggak perhatikan? Enggak. Hah? Grup Cili. Ya, tak ceritain lagi. Muatan berbahaya. Sorry, itu grup di grup kecil. Ada seorang perempuan itu
pertemuan begini, ada orang banyak, duduknya di kursi. Dua kubu, satu sebelah sana, satu sebelah. Ini kan satu sebelah sana, sebelah sini. Nah, oh ya. Nah, terus perempuan ini ngomong, saya ini punya pengalaman. Ketika dia di perempuan ya, anggap saya perempuan. Ketika saya mencium istri saya, perempuan sama perempuan, saya merasakan lawatan Roh Kudus. Berdasarkan pengalaman. Terus yang kubu sebelah sana ngomong, loh tidak tercatat ditulis. Kamu jangan pakai tulisan, jangan pakai yang tercatat. Ini pengalaman. Kamu jangan mendasarkan jangan memberhalakan Alkitab. Jangan memperhalakan Alkitab. Konyol. Kita tahu dari mana Alkitab. Cermin kita hanya Alkitab. Soal apa ini? Soal Scriptura. Sorry gak apa. Bible only. Ini sudah zaman dulu kita hargailah pendeta-pendeta zaman dulu yang sudah nyusun. Ini dulu kan tidak dalam dijilid satu ya. Jadi kitab Kejadian sendiri ada gulungan sendiri, kitab Keluaran ada gulungan sendiri, kitab Mazmur ada gulungan sendiri. Yang gabung ini kita hargailah. Terus ada gulungan-gulungan yang lain yang dibuang, tidak dicantumkan. Kita hargai pendapat mereka. Saya yakin, kita semua yakin, yang nyusun itu juga Roh Kudus yang tuntun. Tuhan yang pimpin. Ada kitab yang hilang? Ada. Kalau tidak salah contohnya Korintus ya. Korintus 2 itu hilang. Korintus 1 mestinya 1 Korintus 1, Korintus 2, Korintus 3 mestinya. Nah, salah satu kitab di Korintus itu ada yang hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Ya memang Tuhan turut campur hilang, dibiarkan hilang ya hilang. Jangan mendasarkan jangan punya pikiran bahwa pengalaman pribadi harus lebih tinggi derajatnya daripada Alkitab. Semua harus cocokkan dengan Alkitab. Karena itu penting belajar. Ya, hari ini kita mau belajar. Ya. Apa yang banyak? Nah, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Paulus yang ngomong, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, itu gimana itu? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Maksudnya piye? Janganlah saya memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut saya pikirkan. Memikirkan hal-hal yang tidak perlu kamu pikirkan. Tidak boleh mikir apa yang seharusnya nggak boleh dipikir gitu. Kalau masalah yang angel ya wis gak usah dipikir. Bukan. Jadi kayak sudah bagianmu gitu. Jadi ndak usah memikirkan yang terlalu jauh, yang bukan menjadi bagian pikiranmu gitu. Contohnya aplikasinya? Contoh aplikasinya misalnya dalam sebuah pergumulan nih, kita kan belum tahu tuh. Tapi kita sudah khawatirnya menjadi berlebihan, ketakutannya berlebihan. Padahal belum tentu seperti itu. Overthinking gitu ya. Ya, overthinking. Ya. Kita punya masalah, terus kita overthinking, nanti ini misalkan contoh anak gitu ya. Piye anakku masa depan ini piye ngene iki ya. Itu terjemahannya mungkin salah satunya itu. Yang lain? Yang lain? Coba mungkin dibaca di terjemahan yang lain, mungkin ada ide dari membaca terjemahan lain. Tidak memikirkan yang bukan kapasitasnya. Contohnya bagaimana? Contoh misalkan kalau kita sebagai sebagai penonton lah ya, atau mungkin aku nggak ngomong jemaat tapi mungkin ada hamba Tuhan misalkan atau orang lain yang melakukan sesuatu, ya kita terlalu cepat untuk menjudge, jadi untuk menghakimi, oh ini benar, dan seringkali kita terlalu cepat untuk orang itu mesti gini,
kata-kata gitu loh. Mesti itu, mesti gini. Padahal kan backgroundnya orang tersebut melakukan hal itu kita nggak ngerti. Kenapa orang tersebut melakukan hal itu, gitu loh. Kita terlalu cepat untuk menghakimi, menuduh orang itu, yang ada kemungkinan juga orang itu mungkin melakukan hal itu karena bisa jadi kepepet atau mungkin dia mungkin lagi kilaf, kita juga nggak ngerti, gitu loh. Jadi yang tak maksud yang patut kapasitas kita ya karena kita sangat terbatas melihat apa yang bisa kita lihat toh. Ya kan? Kejadian A ya dari sisi yang kita tahu aja. Di belakangnya itu kita tidak tahu. Ya itu sih. Oke. Jangan terlalu cepat menghakimi orang lain berdasarkan apa yang kita lihat. Kurang lebih begitu. Yang lain mungkin ada punya pikiran yang lain. Kalau di terjemahan FIYH itu kan hendaklah saudara jujur dalam menilai diri sendiri. Ya mungkin kadang-kadang kan kita suka mengingkari kenyataan. Misal gini loh, kita itu seringkali tuh denial. Jadi misal kita punya anak, misalkan kita punya anak, terus anak ini kita tahu sebenarnya anak ini kok gelakatnya katanya gak jujur ya. Tapi kalau ditegur orang lain, enggak anakku tuh jujur, gini-gini. Pasti nggak mungkin ya. Kan kadang-kadang kita suka denial toh. Nah itu salah satu case. Atau case yang lain mungkin, ya nggak tahu. Kadang itu denial sama lupa itu beda-beda tipis masalahnya ya. Jadi ya, hendaklah kamu kuat dalam ingatan ngono be. Ya soalnya tuh jarene orang lali wani mati ya masalahnya. Jadi tolong diingat-ingat. Iya. Yang lain. Cukup? Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Itu kalau di terjemahan TSI itu menarik itu. Saya menasihatkan kepada kalian masing-masing, jangan menganggap dirimu lebih penting daripada yang sebenarnya. Tetapi berpikirlah secara bijaksana, jujur dan rendah hati. Misal dalam sebuah kelompok gitu ya, janganlah saya merasa saya paling penting dalam kelompok ini. Semua punya, nanti soalnya di bawah-bawahnya kan bicara tentang tubuh Kristus. Semua punya perannya masing-masing. Jangan saya merasa lebih penting, jangan juga teman-teman merasa teman-teman tidak ada gunanya. Saya hanya penonton. Balikannya kan begitu ya. Jangan merasa saya lebih tinggi, tapi juga jangan merasa teman-teman semua tidak ada kontribusi. Enggak, kita semua pasti ada kontribusi. Oke. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Piye itu? Hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri. Kita itu sudah dikaruniai iman. Itu ayat 3, nanti kalau dibaca bawahnya Paulus bicara tentang tubuh Kristus. Kita masing-masing dari kita punya karunia, betul ya? Siapa yang tidak punya karunia? Oh, karunia saya cuma jadi pengikut. Enggak, itu bukan karunia. Jemaat biasa bukan karunia. Semua pasti punya karunia. Contoh, karunia itu apa aja sih? Oh, nanti di bawah itu karunianya. Ntar, nanti aja. Berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, itu gimana? Berpikir begitu rupa supaya saya menguasai diri menurut ukuran iman. Ya, balik lagi kayak tadi mungkin kalau hubungannya sama ayat di bawahnya kan sama yang ayat di atasnya,
jangan berpikir melebihi apa tadi, lebih tinggi. Yang patut tinggi maksudnya ya kalau dianalogikan sebagai anggota tubuh, mungkin kita sebagai tangan, kita berpikir pengen jadi kaki gitu atau pengen jadi mata kan gitu. Ikut memikirkan misalkan kan kita mesti ya mungkin kata-kata yang mungkin lebih halus ya, mungkin kita tahu diri lah. Misalkan kita sebagai dalam sebuah komunitas misalkan begini, kita ada yang memang bagiannya kita itu apa namanya ini suka masak atau nyediain makanan, suka melayani. Terus ya kita juga apa namanya mikirno yang lain. Atau mungkin yang dari pimpinan atau dari pemimpin kan ya memang dia bagiannya apa namanya berpikir oh bagaimana komunitas ini bisa maju atau gereja ini bisa maju, tapi ya dimikirno semuanya sak detail-detailnya dia mikirno gitu loh. Tapi kan bagiku menurutku itu kurang bijaksana ya. Kan ada yang memang Tuhan taruh di sana. Ya makanya di sini kan menurut ukuran iman ya sesuai dengan karunia-nya dia gitu loh. Bukan karunia-nya terus dia ikut campur dan lebih parahnya, oh ini harus yang benar. Harusnya ini yang benar. Harusnya ini, enggak boleh kalau enggak inilah ya gitu repot. Contoh, kalau misalkan ke gereja gitu ya. Wah, kita kritik Ibu Gembala, kita kritik Bapak Gembala. Wah, itu kan mesti ini Bapak Gembala itu gini, mesti ini kalau ada yang sakit dia ngunjungi yang pertama mesti ini. Kuasai diri lah, bukan bagiannya, gitu ya. Singkatnya kan gitu ya. Oke. Lanjut. Sebab sama seperti satu tubuh ini mempunyai banyak anggota. Kita diingatkan, kita ini masing-masing semua orang Kristen seperti satu kesatuan tubuh Kristus ya. Tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Setuju? Setuju. 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita saling terhubung. Pendeknya kan gitu ya. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang dengan yang lain, saling terhubung. Tangan tuh harus connect, harus terhubung, tidak boleh berdiri sendiri, tidak boleh. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari gimana itu prakteknya itu? Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita punya tugas masing-masing, tetapi tetap terhubung. Prakteknya gimana itu? Komunikasi yang baik. Terus perannya masing-masing yang dijalankan, kayak suami istri. Istri perannya apa, suami perannya apa, itu dilakukan dengan baik. Jangan mengambil peran orang lain. Terus terhubungnya? Terhubungnya ya segala sesuatu kok dikomunikasikan. Supaya nggak miskom. Ya. Satu blok kiri, satu blok kanan. Isinya 3 loh. 3. Oh, sebelah sini belum ngomong ya. 9. Iya. Gimana? Ayo. Ya sama seperti kalau dalam suatu pelayanan. Kan punya bagiannya masing-masing tapi tetap saling terhubung, kayak ada gembalanya, nanti ada WL-nya, singernya. Semuanya kan saling terhubung, yang mana nanti pada masing-masing kan mengerjakannya masing-masing, tapi kan menjadi satu itu kan akhirnya jadi sebuah cerita dalam satu hari itu. Ya sama seperti yang Feli ngomong, ada komunikasi. Kan mereka juga ada latihan kan. Kalau yang pelayan-pelayan itu supaya nanti waktu show-nya itu tidak terjadi timpang ya. Jadi tidak kesalahan itu. Oke. Anu ya, singkatnya harmoni. Satu kata harmoni. Ya kayak jadi ingat kayak pemain musik ya. Drum, pemain gitar, pemain keyboard, masing-masing main dewe-dewe. Nah, kacau.
Oke. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Nah, ini mulai macam-macam karunia ya. 1, karunianya bernubuat. 2, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ada nubuat, ada melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Karunia mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati, ada karunia menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, baiklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Karunia memberi. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah melakukan dengan rajin. Memimpin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, baiklah ia melakukannya dengan sukacita. Apa ini istilahnya, Kak? Aku lupa jadinya. Belas kasihan. Compassion ya, belas kasihan. 7 macam karunia. 1, bernubuat. Bernubuat itu seperti apa sih? Apakah kalau yang dari Pentakosta Karismatik, apakah wah terus ngomong, apakah itu bernubuat? Kejang-kejang dulu terus baru ngomong sesuatu, apakah itu bernubuat? Nubuat itu membangun ini tuh, membangun imannya orang, membuat orang itu bisa kuat gitu, nah gitu ya. Coba carikan dasar ayatnya bernubuat. Browsing. Bernubuat. Kriteria bernubuat itu bagaimana? 1 Korintus 14 ayat 4 itu kan. Nah, 1 Korintus siapa yang 14. bernubuat ya membangun jemaat. Jadi kan dari situ kan kita tahu bahwa kalau kita bernubuat itu seharusnya, kalau bernubuat itu membangun iman orang lain, bukan kadang-kadang kita mikirnya bernubuat adalah ramalan akan masa depanku. Lah itu bukan. Nubuatan itu lebih ke membangun iman. Ayo Nubuat kamu bukan pasti kuat. Ayo kamu pasti bisa. Nubuat bukan ramalan akan masa depan. Nubuatan itu merupakan tujuan nubuat. 1 Korintus berapa tadi? 14 ayat 4. 14. 1 Korintus 14 ayat 4. Itu maksud tujuan. Tujuan. Ini masuk tujuan. Siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Nubuat punya fungsi yaitu supaya membangun jemaat. Ya. Terus bernubuat itu seperti apa? Pak Cuncun bagaimana? Mic-nya. Saya ingin mendengarkan dari Pak Cuncun, soalnya saya sendiri juga bingung. Bernubuat itu seperti apa? Bernubuat, ya 1 Korintus 14 ayat 3, jangan mencolot. Maksudnya jangan lupakan ayat 3-nya juga. Ayat 3 dan ayat 4 itu perlu. Jadi memang membangun jemaat, tapi kan di situ juga membangun menasihati dan menghibur. Terus juga di dalam, aku lupa ya mana, di dalam 2 Petrus atau Ibrani, bahwa menyampaikan firman Tuhan itu juga nubuat. Karena tujuan daripada firman Tuhan itu kan menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, kalau yang ditulis oleh Paulus di 2 Timotius itu kan seperti itu. Jadi cara bernubuat itu pun seperti kamu bilang, nggak harus spooky gitu ya, nggak harus dikasih kata-kata Tuhan berbicara kepada saya, demikianlah firman Tuhan, nggak harus begitu, sampaikan aja. Nubuat buat kita orang perjanjian baru saat ini tuh hal yang supranatural dan natural. Bingung apa enggak? Hal yang natural dan supranatural. Jadi maksudnya gini, bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, membangun, menasihati, menghibur, menguatkan, itu sesuatu yang alami buat kita orang percaya. Jadi enggak harus, yuk kita berdoa dulu supaya enggak harus bisa lewat begitu, bisa juga tidak. Betul. Yang penting kita tahu tujuannya itu apa, kita tahu
prosedur ketetapannya seperti apa. Dan pada akhirnya gini juga, nanti setiap apa yang kita sampaikan, katakanlah itu untuk menguatkan, itu bisa jadi diterima oleh orang tersebut atau bisa jadi nggak diterima, atau butuh waktu juga. Karena kita percaya bahwa lewat perjanjian baru yang daripada Tuhan itu, ya lewat pencurahan Roh Kudus, kita kan percaya dalam diri setiap kita itu orang percaya diberikan Roh Kudus. Ya, yang jadi masalah ada orang yang cepat menanggap, ada orang yang butuh waktu. Saya nggak ngomong lambat berarti budeki sama Roh Kudus, enggak, tapi butuh waktu. Karena kan tingkat kedewasaan setiap orang kan berbeda-beda. Nah, jadi yang kayak gitu itu ya kita memang kita yakin bahwa memang tujuan kita bagus. Ya, tunggu waktunya Tuhan aja. Tapi secara umum nubuat itu setiap kita bisa belajar menubuat satu sama lain karena kita tahu tujuannya itu apa. Karena kita tahu juga bagaimana cara melakukannya. Base-nya tetap firman Tuhan. Itu sih, simple. Oke. Nubuat, clear? Bisa supranatural, bisa natural. Supranatural tapi natural, natural tapi supranatural. Nubuat secara tidak langsung kita itu sering bernubuat, tapi kita nggak sadar. Contoh, kalau misalkan untuk kemarin ya, Koamos kemarin, terus 10 tahun lagi ya Priscilla ya, nah itu salah satunya. Salah satunya. Nubuatan bukan berarti memprediksi masa depan, enggak, ya bukan itu. Ada kriterianya tadi, membangun, terus apa tadi? Menasihati, menghibur. Oke, clear, nubuat. 7, karunia yang kedua. Karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Melayani itu seperti apa? Ko Joni, bagaimana? Melayani seperti apa? Melayani itu seperti apa? Kriteria melayani. Melayani dalam pelayanan maksudnya di gereja gitu atau bagaimana? Ya contoh, ini kan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu melayani itu seperti apa? Karunia melayani itu seperti apa sih? Ya, Seksi sibuk. Bisa juga. Sibuk terus. Heeh. Repot karepe dhewe ya kuaping ya ngewangi sana ngewangi sidi ya bisa juga ya yang lain ayo. Angkat-angkat backsound. Angkat-angkat backsound, melayani ya terus. Apa lagi? Kata yang di situ yang dipakai itu diakonos. Diakonia. Jadi, nah dari situ kan pada akhirnya kita nggak terlalu melebar, nggak terlalu menyempit juga. Tapi karena memang kata-katanya yang dipakai adalah diakonos. Pelayanan meja, pelayanan yang salah satunya kan pelayanan meja toh. Salah satunya pelayanan diakonia pada saat itu kan membantu janda-janda dan fakir miskin. Nah, ya bisa juga kepada salah satu saudara kita yang memang mungkin kesulitan masalah entah keuangan, maksudnya untuk sekolah anaknya atau untuk kebutuhan sehari-hari. Ya nggak murni sosial, jadi lebih pada pelayanan yang memang dibutuhkan itu kan melayani toh. Diakonia itu kan melayani, misalnya kayak pendidikan, kayak gitu juga. Ya salah satu contoh-contoh praktik simple gampangannya kan dalam hal saat ini pendidikan atau masalah kesehatan. Jadi komite sekolah. Bisa juga seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan apa? Sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya seperti itu. Diakonia. Ayo lagi yang lain. Diakonia. Melayani. Jadi pelayanan itu bukan jadi singer di gereja gitu ya. Itu ya istilahnya orang gereja, tapi ya enggak apa-apa istilahnya. Tapi yang dimaksud seperti ini, melayani itu beda. BMIK memberikan terjemahan begini. Orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain haruslah sungguh-sungguh menolong orang lain. Ya. Jadi memang yang perlu ditekan dari karunia ini, gitu,
Roma 12 ayat 6 sampai ayat 8 itu karunia yang berhubungan dengan orang lain ya teman-teman. Jadi maaf, yang kayak ngusung-ngusung itu nggak ada hubungannya. Jadi langsung bersentuhan dengan orang lain. Usung-usung. Maksudnya yang kontak dengan benda mati, itu Usung-usung bantuin Co Vincent pindahan ya usung-usung. oh iya, cuma maksudnya tapi maksudnya cuma sekedar, saya nggak ngomong cuman, sorry nanti salah paham lagi gitu ya. Maksudnya cuma notoi kursi apa itu nggak langsung berhubungan dengan orang lain, toh. Maksudnya nggak langsung berhubungan dengan kehidupan langsung orang lain itu seperti apa. Ya di sini Roma 12 itu ngomong secara ayat 1 sampai ayat 8 itu ngomong untuk tubuh. Nah, itu ya. Nolong orang lain, saling tolong menolong lain. Loh, jangan di sini, ini ada mic sini. Iya. Untuk ya pokok Ada. Ini pakai ini nanti. Jadi kayak memberi beasiswa. Bisa jadi. Suatu, misalnya kita kayak kumpulan gini. Komunitas itu terus kita tahu nih, misalnya bukan dari kelompok kita ya, tapi mungkin dari teman kita tahu itu loh Sakno ya, apa namanya anaknya untuk sekolah nggak bisa, tapi kita kasih mereka beasiswa, tapi tidak nominalnya banyak ya, tapi continue terus gitu, membantu kayak gitu enggak sih? itu masuk pelayanan diakonia. Termasuk itu pelayanan diakonia. Oke, clear? Melayani clear? Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kayaknya nggak perlu dikupas ya mengajar ya. Lanjut. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Ada beda. Saya termasuk korban dituturi, terus bosan dituturi. Karunia menasihati bukan berarti tiap hari terus harus tutur-tutur aja, beda loh ya. Ayo, piye menasihati itu? Menasihati itu bagaimana? Contoh ya, aku aja lah lebih gampang. Contohnya itu dalam kehidupanku aja ya. Nek kehidupan orang lain kan aku nggak tahu. Kayak gini, pasangan hidupku, suamiku, itu nggak mau ke gereja nih. Aku tahu kan itu wis jelas-jelas di Alkitab ditulis loh. Kita yang seiman itu sebaiknya saling menasehati kan. Nah itu ya aku menasehati dia. Tapi bukan yang kayak Ko Ivan bilang, karunianya menasehati akhirnya terus-menerus menasehati. Yang akhirnya nanti dia itu akan kecewa loh. Orangnya dinasehati ini akan kecewa. Dan aku pun juga pernah merasakan dinasehati itu merasa, loh lah apa kelakuanmu sudah betul? Gitu. Kadang-kadang kita merasa gitu ya toh. Jadi kalau aku di rumah tanggaku ini kebetulan kasusnya adalah suamiku tidak mau ke gereja, sudah berjalan ya 2 bulan lebih lah. Dan sudah tak nasehatin yang awal berot. Terus yang kedua mau tak nasehatin, aku sudah takut dulu gitu loh, takut nanti yang dia penerimaannya lain. Jadi ndak tak nasehatin, tapi rasanya tuh kepingin tak omongin supaya ndak salah langkah, supaya dagingnya itu ndak semakin enak gitu loh. Nah kemarin itu tuh timbul lagi rasa untuk menasehatin, ya tak nasehatin. Tapi kali ini tidak ada rasa kecewa yang ada di dalam hatiku, karena aku ya ndak ono rasa kecewa, ya ndak ono rasa sedih. Tak nasehatin, tak bilangin mau ke gereja ndak, maksudnya ndak ngomong mau ke gereja ndak, tapi ayo kita ke gereja hari ini. Soalnya nek pilihannya mau ke gereja ndak, pasti jawab ndak. Ayo kita ke gereja hari ini. Jawabnya dia ndak. Tak tanya, ya kita kan pasti kepingin tahu toh alasannya dia ndak mau ke gereja apa. Tak tanya, kamu ndak mau ke gereja kenapa? Ya ndak. Nah jawabanku itu yang simpel aja, yang gampang dia mengerti. Soalnya nek
aku juga ndak mahir-mahir banget ya tentang firman. Maksudnya firmane sing di Alkitab iki lho engko nek njokok dari ayat iki ya aku gak ngerti. Yang aku tahu cuma gini. Ke gereja. Karena Tuhan itu melihat kesetiaanmu dan kesungguhan hatimu. Ke gereja ya sungguh-sungguh ke gereja. Seminggu cuma sekali, ya toh. Dan seminggu itu cuma 2 jam toh ke gereja. Ambil waktu, ya itu tadi loh, ngambil waktu untuk sungguh-sungguh setia dan sungguh-sungguh memberikan hatimu hanya untuk Tuhan itu toh, gitu loh. Karena Tuhan cuma melihat itu toh, ayo gitu bareng-bareng. Tapi dia ya tetap jawabannya enggak mau, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting kan aku sudah melakukan apa yang difirmankan di dalam Alkitab toh, untuk mengingatkan. Apalagi dia kan pasangan hidupku ya, tak ingatkan. Jadi karunia menasihati menurutku ya menasihati sewajarnya loh ya, ndak yang terus menerus, ndak yang terus menerus kok tambah sing dinasehati iki mangkel atine gitu. Berot engko akhirnya. Yo, yang lain menasihati. Kalau dalam terjemahan lain itu kita bisa terbantu dalam FAIH tulisannya gini, jika saudara seorang pengkhotbah usahakanlah supaya khotbah saudara meyakinkan dan banyak faedahnya. Nah, itu FAIH. Kalau BMIK tulisannya begini, orang yang mempunyai karunia untuk memberi semangat kepada orang lain harus sungguh-sungguh memberi semangat kepada orang lain. FAIH tadi khotbah, BMIK ngomong semangat. TSI, terjemahan sederhana, menulis jika kamu diberi kemampuan untuk menghibur orang lain, hiburlah orang lain. Nah, ada 3 hal itu. Kalau khotbah itu persiapan dengan baik, supaya apa yang kamu khotbahkan itu ada faedahnya dan berguna. Kalau kamu punya kemampuan untuk menghibur orang lain, hibur. Kalau punya kemampuan untuk memberi semangat, semangat. Memberi mereka semangat. Jadi menasihati itu tidak hanya sekedar tutur-tutur, memberi semangat juga iya, menghibur juga iya. Kalaupun tutur-tutur, lah ingat yang ketiga, kalau kamu tutur-tutur, kalau kamu khotbah, persiapkan dengan baik supaya tutur-tuturmu itu tadi ada faedahnya, bukan hanya sekedar mung mbok omeli tok. Gayane tutur-tutur ya, tapi ngomeli aslinya ya. Nah, itu menasihati. Clear? Clear. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Clear kayaknya ya. Ikhlas. Loh, salah ya? Terjemahanku salah. Bener. Memberi, itu karunia memberi. Belum. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Ya. Karunia memberi harus ikhlas, clear. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Karunia pemimpin. Memimpin itu memimpin apa sih? Memimpin pemberontakan. Kok pemberontakan? Revolusi. Reformasi. Wah, itu kacau ini. Memimpin apa sih? Pergerakan dong. Memimpin Pergerakan pergerakan. itu ya aku mau reformasi dan revolusi. Reformasi. Mentoring ke orang. Mentoring. Mentoring. Rajin tanya-tanya kabar. Rajin tanya kabar. Seperti di komunitas ini pemimpinnya misalnya apa? Pinjam 100. Rame hari ini ya, rame pinjam 100. Iya tak. Iya tak rame tak. Enggak, maksudnya hari kita ngomong rame tak rame, pinjam 100 dulu dah. Pinjam 100 dong. Kalau di FAIH itu tulisannya gini. Jika saudara diberikan kecakapan dalam hal memimpin dan Allah menugaskan saudara untuk mengawasi pekerjaan orang lain, bersungguh-sungguhlah dalam memikul tanggung jawab tersebut.
jika saudara diberi kecakapan dalam hal memimpin dan Allah menugaskan saudara untuk mengawasi pekerjaan orang lain. Bersungguh-sungguhlah dalam memikul tanggung jawab tersebut. Iya. Menjadi pemimpin itu Pelindung. iya, termasuk pelindung, penjaga. Bahasa aslinya itu artinya juga guardian. Nah, Guardian atau protektor. bahasa Atau aslinya juga bisa guardian, to protector. care. Jadi Apa? care. Caring. Jadi untuk peduli. Jadi sebagai pemimpin itulah apa namanya seperti itu sih. Sebagai pemimpin itu adalah pelindung, terus pemerhati, terus apa lagi kurang satu tadi? Ya pemerhati, care. Guardian, protektor. Jadi Oh, guardian, penjaga. 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 Yo. Salah satu itu kan juga ngomong tugas daripada elder loh, Betul. menjaga kawanan Domba. domba. Jadi misal ada pengajaran yang aneh-aneh atau ada gaya hidup yang tidak tepat atau ada sesuatu yang berkembang di dalam jemaat, di dalam umat itu mulai menghasut, mari gitu provokasi. Nah, itu harus menjaga seperti kayak gitu. Itu salah satunya seperti itu dalam hal memimpin itu. Oke. Memimpin pergerakan sekolah menjaga. Tanggung jawab atas ininya ya. Bertanggung jawab atas kawanan. Dipercayakan Tuhan padanya. Wih, sini penghasutan ya. Lah sing tak pikir ku memimpin pergerakan nih ada reformasi kan dan reformasi. Reformasi kabinet. Nah, guys clear ya pemimpin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, ya, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yo, kemurahan bagaimana? Memberi baginya sama membagi-bagikan sesuatu itu apa tadi? Tadi kan ada siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaknya melakukan dengan hati yang ikhlas. Itu memberi. Nah, kemurahan itu apa? Hati murah gitu saya. Murah niku ya. Belas kasih. Kemurahan. Regane murah. Nah, bukan. Murah banget. Menjadi penghibur. Indra Ken soalnya. Wow, murah banget. Mau jadi penghibur. Nah, ini di FIYH film memberi penghiburan kepada yang berduka cita. Ya, FIH tulisannya memberi penghiburan. Di rumah duka. Ya. Membantu. Mercy. Mercy. BMIK itu lebih Membantu. menunjukkan belas kasihan. Tadi ngomong masalah hati ya. Kemurahan tuh bicara masalah hatinya. Kalau tadi membagi-bagikan itu tindakannya pemberian. Kalau kemurahan itu menunjukkan sikap hati. Lanjut, tapi apa? Ya itu apa namanya membantu. Kalau kemurahan tuh bantu orang. Kalau memberi tadi kan pemberian itu kan belum tentu bisa membantu, iya kan? Tapi kalau membantu, kalau mercy itu aku nangkepnya lebih ke misalkan orang itu lagi butuh apa ya kita bantu sampai selesai, Bantu sampai selesai. iya kan? Bantu sampai selesai. Kemurahan, mercy. Nah, repot lah, kudu repot lah, mau repot lah. Kalau memberi itu kan, Udah, sedekah udah ya, sekali. Biar. iya kan? Kalau mercy itu kan belas kasihan itu kan bisa apa namanya? Berkelanjutan. Long term Long gitu term, loh. ya. Jadi lebih ke apa namanya? Membantu orang itu dibantu. Kayak misalkan kayak contoh yang bagus tuh mungkin khotbahnya Pak Daniel kemarin itu ada orang yang dia lahir itu tidak punya kartu keluarga karena tidak tahu bapaknya yang mana. Itu Kan begitu. ya, ya. Jadi waktu ketemu dengan Pak Daniel Alexander diuruskanlah sama Pak Daniel Alexander, kakaknya sampai keluar sak KTP-nya. Itu maksud saya membantu seperti itu. Gitu loh. Kalau kita memberikan ya kita kasihan ya kita
oh yaudah ini kan kasih uang buat ngurus KTP kan gitu. Kalau ini ndak diurusno sampai keluar gitu loh. Sampai keluar sak KTP dikeluarno sak adik-adik diurusno kakaknya semua. Gitulah. Ya itu menurutku mercy kemurahan seperti itu sih. Bicara masalah hati ya. Hati. Belas kasihan. Jam 9 ya. Selesai. Jadi semisal di sini kan kita bisa langsung ngamati, bisa tahu gitu toh. Beberapa orang ini kan punya hati yang lebih peka, lebih bisa berbelas kasihan gitu. Bukan berarti yang lainnya nggak punya belas kasihan, tapi beberapa orang itu punya belas kasihan stoknya itu double unlimited. Beberapa orang yang lainnya mungkin secukupnya saja gitu. Jadi satu contoh gini, bisa tahu oh teman kita ini lagi dalam masalah ya, dia tuh langsung menunjukkan compassion-nya, caring-nya, tanya, monitor, mari gitu, gimana kamu sejauh ini progresnya piye dalam hadapi permasalahanmu, kamu lagi down ya, kamu lagi sedih atau gimana. Jadi nggak cuma nolong secara kelihatan juga, yang maksudnya secara bentuk fisik, tapi dia juga memperhatikan gimana kondisi psikisnya, hatinya gimana, jiwanya gimana, emosinya seperti apa. Itu sampai detail seperti itu orang-orang yang punya belas kasihan ekstra yang di sini itu, ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena sudah waktunya jam 9, nanti kita lanjutkan minggu depan. Jadi minggu depan bahas 9 sampai 21. Atau nanti minggu depan barangkali kalau mau diulang lagi ya diulang lagi, nanti 2 minggu lagi baru Roma 12 ayat 9. Oke. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matikan.